Baik, mata kuliah kita adalah riset operation research, ya, operational research. Atau bahasa Indonesianya sering dikenal sebagai penelitian operasional. Apa itu? Riset operasi adalah metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang ditangani secara kuantitatif. Jadi, riset operasi ini untuk membantu dalam pengambilan keputusan atau yang disebut dengan decision making. Nah, untuk mengambil keputusan ini, dia harus punya data. Datanya itu berupa data kuantitatif. Itu untuk mengambil keputusan. Nah, ada beberapa fungsi untuk riset, ya. Biasanya yang pertama untuk akuntansi dan keuangan, ya. Jadi fungsi ini untuk accounting dan keuangan. Bisa dipakai untuk penentuan jumlah kelayakan kredit, peningkatan efektivitas akuntansi, penugasan tim audit, ya. Dan yang kedua untuk pemasaran, untuk marketing. Tujuannya untuk apa saja? Untuk alokasi iklan, penugasan tenaga penjual, evaluasi kekuatan pasar, ya. Kemudian yang ketiga, dia bisa membantu untuk proses operasi produksi, ya, operasi produksi. Untuk siapa saja? Misalkan untuk penentuan bahan baku yang paling ekonomis, ya, untuk meminimumkan persediaan. Kemudian untuk penyeimbangan jalur atau line balancing, dan untuk peningkatan kualitas operasi. Nah, disinilah fungsi dari operation research. Nah, intinya adalah riset operasi itu berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, sehingga si pengambil keputusan dapat mengambil keputusan secara optimal. Optimal itu pas, ya, tidak kurang dan tidak lebih. Sekarang saya akan beritahu bagaimanakah langkah-langkah pemecahan masalah dalam riset operasi. Di dalam riset operasi itu ada langkah pemecahan masalah, atau yang orang sering menyebutnya langkah analisis. Apa saja? Langkah analisis yang pertama adalah definisi masalah. Kalau misalkan seseorang punya masalah, dia harus tahu masalahnya apa. Kadang-kadang ada orang memikirkan sesuatu yang gak jelas. Sebenarnya dia harus tidak tahu masalahnya di mana. Makanya pada saat orang memiliki masalah, Anda harus namain itu masalahnya itu apa. Itu yang disebut dengan definisi masalah. Kemudian yang kedua, pada saat kita memiliki masalah, kita harus bisa mengembangkan model. Pengembangan model. Apa itu pengembangan model? Mengumpulkan data untuk menaksir besaran parameter yang berpengaruh terhadap persoalan yang dihadapi. Taksiran itu digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model matematis dari persoalannya. Nah, jadi pengembangan model itu kira-kira kalau ada masalah, misalkan masalah keuangan, ya, kok pemasukan kita bulan ini kecil, namai masalahnya. Misalkan nama masalahnya adalah kekurangan pemasukan, ya, jadi harus dinamai. Kemudian Anda kembangkan model, gimana ya caranya supaya pemasukan itu banyak, ya. Ada beberapa alternatif. Anda masuk ke perusahaan yang lebih besar, misalkan ada membuka usaha kecil-kecilan, misalkan, atau apalah. Anda mengembangkan model. Maksudnya pengembangan model itu, kalau saya masuk ke perusahaan besar, apa dampaknya misalkan bagi keluarga, apa dampaknya bagi lingkungan masyarakat, bagi orang tua dan lain sebagainya.
yang Anda kembangkan, apa buruk dan baiknya. Kemudian setelah banyak alternatif model, baru Anda masuk yang disebut dengan pemecahan model. Pemecahan model itu adalah menentukan model yang dibangun untuk mengembangkan keadaan yang akurat. Dari sekian banyak model, Anda pilih salah satu. Oh, saya mau bisnis, gitu ya, misalkan. Oh, berarti pemecahan model. Setelah itu, yang keempat adalah pengujian model. Anda uji, Anda tes. Kira-kira kalau misalkan saya usaha, kira-kira sejauh mana keberhasilannya? Itu pengujian model. Dan yang terakhir, ya tetap harus ada implementasi, harus ada pelaksanaannya, implementasi. Nah, inilah tahapan dalam melakukan langkah-langkah analisis dalam penelitian operasi.